kembali bersama gue channel Jeffrey DK. Oke, seperti biasanya kita akan membahas mengenai episode Ultraman 3 yang tadi. Yang kali ini kita akan membahas mengenai episode yang ke-24 yang berjudul Penguasa Kegelapan. Oke, jadi sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, gue berterima kasih ya pada teman-teman semuanya yang sudah menonton video eksklusif di channel ini, yang dimana video itu yang merupakan peringatan Ultraman 3 yang ke-25 ya. Dan semoga teman-teman semuanya menyukai dengan karya yang kubuat, yang kubikin ini lebih spesial sih dibandingkan video-video yang lainnya gitu. Jadi semoga dengan video ini juga kenalan kita bersama Ultraman 3 itu akan senantiasa ada di ingatan kita semuanya, dan juga terus menatap dan maju ke masa depan yang lebih cerah. Jadi langsung saja kita akan membahas inti di episode kali ini ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Camilla sudah mendapatkan kekuatan Eternity Core pada reruntuhan itu ya. Dan benar saja dialah menjadi Megalozoa sebagai last boss di serial Ultraman 3. Dan di tempat yang sama itu Akito sudah sempat menyalakan si Yuna ya dari serangan si Camilla yang udah menjadi Megalozoa, dan gitu juga si Ultraman Trigger ya. Yang dimana Kengo itu sempat berubah untuk menghentikan ambisinya si Camilla. Dan jujur di sini kita juga lihat bahwa Trigger itu memakai 3 mode pedang yang sekeams ya, tapi sama saja tidak ada efek untuk Megalozoa. Jadi emang susah untuk mengalahkan dengan wujud multi. Apalagi di saat melarikan diri dari tempat itu, si Yuna merasakan suatu hal yang aneh, yang dimana Eternity Core itu mulai tidak stabil ya, karena gabungan kekuatan kegelapannya si Camilla. Dan apapun itu dia pun mencoba untuk menghentikan ambisinya si Camilla dengan caranya si Yuza ya, tepat persis banget sekitar 30 juta tahun yang lalu. Apalagi si Kengo yang menjadi 3 pun benar-benar sulit untuk mengalahkan si Megalozoa tuh, yang membuat dia itu benar-benar setengah sekarat sih kalau dibilang ya. Dan Yuna pun sempat membuat ritual untuk menyegel kembali Megalozoa, tapi resikonya seperti Yuzare ya, yang dimana dia akan menghilangkan dirinya itu setelah kejadian yang persis di sekitar 30 juta tahun yang lalu. Namun itu dicegah oleh si Akito, yang dimana dia kayak gini. Si Akito pun tidak menginginkan si Yuna melakukan hal yang sama seperti Yuzare, karena si Yuna ada Yuna, bukan si Yuzare. Karena yang akan menghentikan si Megalozoa bukan hanya cara itu saja, tetapi ada cara lain, dan dimana ada God Sledge, Trigger, aka Kengo, dan juga si Ignis yang menjadi atau sebagai Trigger Dark ya, datang membantu si Trigger yang sedang kesulitan mengalahkan Megalozoa. Bahkan dengan wujud Glitter Trigger pun, sikatnya pada pertarungan tersebut dimenangkan oleh Trigger Eternity dan juga Trigger Dark ya. Namun itu baru ronde pertama, karena pas si Camilla itu udah kalah, tetapi dia itu masih hidup ternyata. Jadi dimana dengan menggunakan kegelapan yang tiada batasnya itu kekuatannya, itu sampai kekuatan kegelapan yang dimiliki Trigger Dark aka Ignis itu sampai terefeksi gitu kalau dibiarkan lama-lama. Jadi dia pun terpaksa membawa mereka semua mundur dari tempat itu. Begitu juga dengan God Sledge. Sementara di planet Mars, di sini mereka mendapatkan kabar dari bumi bahwa terjadi sebuah kegelapan yang menyelimuti seluruh dunia di bumi. Dan itu membuat ibunya si Kengo sedikit khawatir mengenai akan hal itu ya. Sementara yang mereka melarikan diri dari tempat itu pun kembali ke markas TPU ya, dimana mereka akan kembali ke markas TPU untuk memodifikasi Nurse DC sebut saja gitu ya.
sementara itu juga si Kengo masih belum sadar diri setelah pertarungan tersebut. Dan di sini kita diperlihatkan ya mengenai beberapa monster yang sedang mengungsi dari ancaman Megalozoa, dari Gomora, Aspron, Teresdon, dan yang lainnya. Pokoknya nggak cuma 4 monster itu aja, tetapi beberapa monster selain yang keempat ini juga ikut mengungsi agar nyawa mereka itu tidak dalam bahaya akan kemunculan Megalozoa. Sementara itu juga si Kengo yang masih belum sadarkan diri yang ditemani oleh si Yuna ya, itu membawa Kengo ke suatu tempat yang dimana si Kengo itu seperti mengunjungi kembali di tempat ibunya berada ya. Dan dia pun saling berbagi cerita lah mengenai momen yang ia lalui bersama mereka di bumi itu. Dan juga si ibunya Kengo pun juga mengungkapkan mengenai misteri di balik raksasa cahaya yang terdampar di planet Mars. Dan di sini ceritanya si ibu Kengo mengungkapkan pada kita semuanya bahwa memang si Kengo itu merupakan inkarnasi cahaya, sekaligus merupakan apa ya, yang bisa aku katakan itu bukan anak kandungnya ibu Kengo, tetapi merupakan anak angkat ya, dimana pada waktu itu si ibunya Kengo bertemu pertama kalinya si Kengo yang menjadi sebuah bayi ya, yang terlahir dari inkarnasi cahaya tersebut. Jadi terungkap juga ya kalau ibunya Kengo itu bukan ibunya kandungnya, melainkan ibu angkatnya. Tapi meski begitu tetap diasuh dengan baik hingga menjadi Kengo yang kita kenali. Dan ini kita juga melihat ya, begitu terharu momen bertemunya antara anak dan ibu sebelum petualangan terakhir. Apalagi si ibu Kengo juga selalu mempercayai si Kengo ya, apapun yang terjadi dia akan selalu bertarung demi senyuman orang-orang di dunia, terutama senyuman orang-orang terdekatnya si Kengo. Dan ibunya pun padanya mempersilakan Kengo untuk kembali ke tempat ia berada ya, untuk menghadapi petangan terakhir, menghadapi Megalozoa Akatsi Kamila. Dan kembali dari bawah alam sadarnya si Kengo pun, dia pun merasakan si Kamila mengincar dirinya ya, yaitu si Kengo. Dan bisa saja di tempat Kamila berada langsung menuju ke kota untuk menghancurkan segala macam pada tempat tersebut. Si Kengo yang sadar pun apa ya, langsung memberitahu kepada mereka bahwa dia ini ingin mengincarku gitu, dan membuat sebagian dari orang di markasnya Gaslight pun bertanya-tanya alasan mengenai si monster itu mengincar si Kengo. Dan lalu pada akhirnya si Kengo pun menjelaskan rahasianya kepada orang-orang yang ada di dalam ruangan tersebut. Dan benar saja bahwa si Kengo itu adalah Ultraman Trigger. Tetapi yang agak kurang surprise-nya itu gimana ya, karena sebagian dari orang tersebut kan sudah mulai tahu kalau si Kengo itu adalah si Trigger, dari Pak Mitsukuni, Yuna, Akito, hingga tebakan Kapten Seiya pun benar bahwa si Kengo lah yang menjadi Ultraman Trigger. Dan untuk menghadapi pertarungan terakhir pun si Kengo meminta bantuan si Ignis untuk menyelesaikan pertarungan tersebut antara cahaya dan juga kegelapan. Dan sebelum si Ignis membalas jawabannya kepada si Kengo, dia pun mempertanyakan pada Pak Mitsukuni mengenai alasan dia mengambil resiko pada kehidupannya, apalagi dia itu merupakan orang yang berbeda dimensi ya. Dia pun menjawab karena ada orang-orang yang sangat berharga untuknya, jadi alasan dia untuk tetap di universe-nya Trigger karena dia ingin terus bersama orang-orang yang
berharga bagi dirinya itu dari anaknya dan juga orang-orang terdekat Pak Mitsukuni. Dan mendengar jawaban Pak Mitsukuni pun, dia pun menerima ajakannya si Kengo untuk bertarung melawan Megalozoa. Dan semuanya pun juga mulai bersiap-siap untuk menghadapi pertarungan terakhir di Seiya Ultraman Trigger, dan ceritanya pun bersambung dengan Trigger dan juga Trigger Dark menghadapi Megalozoa wujud kedua di episode terakhir. Baiklah, demikianlah pembahasan yang bisa aku sampaikan pada teman-teman semuanya ya. Jadi, wah, nyata lumayan seru juga sih, apalagi menjelang pertarungan terakhir di Seiya Ultraman Trigger. Dan untuk Senin depannya nantinya akan menjadi pembahasan terakhir kita mengenai pembahasan Ultraman Trigger. Dan gue juga berterima kasih pada teman-teman semuanya ya yang sudah setia menonton pembahasan kali ini, dan semoga apa yang kubahas pada teman-teman semuanya itu berdasarkan fakta yang kudapatkan ya. Dan meskipun tidak begitu banyak yang komen, tapi gue juga bersyukur pada teman-teman semuanya yang sudah menonton mengenai teori yang bisa gue dapatkan di tiap episode yang ku bahas. Oke, jadi untuk episode terakhir merupakan last ya, benar-benar last episode untuk minggu depan. Apalagi katanya Trigger akan mendapatkan wujud barunya, yaitu Truth Type yang tidak pernah dimiliki oleh Ultraman 3 sama sekali. Jadi ini benar-benar berbeda dari konsep Ultraman 3 yang benar-benar tidak memiliki form tersebut. Jadi kita nantikan sekuat apakah Truth Type Ultraman 3 di episode terakhir nantinya. Jadi kita akan nantikan untuk next video. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali, terima kasih ya. Semoga seperti biasanya jangan lupa like, comment, dan sini. Dan untuk mengetahui video terupdate, jangan lupa subscribe di channel youtube.com/cepitcat. Dan apabila gue ada kesalahan dan kekurangan serta apa yang gue ucapin pada teman-teman video terputus-putus, mohon maafkan sebesar-besarnya. Karena gue bukan makhluk sunnah, dan yang itu hanya sampai kita untuk antara. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.